mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sebentar minggu. Perkenalkan, nama saya Febrianto. Di sini saya akan membacakan ayat hafalan yang kakak sekolah minggu telah berikan. Demikian bunyinya: kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Shalom, perkenalkan, nama saya Destra Napioni dari kelas besar. Di sini saya akan menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya: kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Kolose 2 ayat 6. Begini bunyinya: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Ia. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sekarang saya ingin menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya lepas hari. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Saya Miss Lavezia akan menghafal ayat hafalan yang terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dengan perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Demikian bunyinya: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Pada hari ini Fani akan menghafalkan ayat Alkitab yang berasal dari Kolose pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua yang berisi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan hari demi hari. Amin. Dadah, shalom. Selamat hari Minggu, nama Stephanie Esterlin, kelas tengah. Saya mau menghafal Kolose 2 ayat 6 dengan berbunyi demikian: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih. Halo kakak-kakak sekolah minggu semuanya serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mercia Felinahan. Saya dari kelas tengah. Hari ini saya ingin menghafalkan ayat Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dengan bunyi demikian: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin untuk pembacaan Alkitab hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Be happy of today. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Pembacaan Alkitab Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Ini tugas Mary Rosalia, kelas besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, nama saya Kristabel Margareta dari kelas besar. Saya ingin membacakan ayat hafalan yang terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 yang berbunyi: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Jopi dan Hetri. Nah, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik semua, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini,
kita angkat satu pujian dengan judul Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Untuk memulai ibadah kita adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami, membangunkan kami dari tidur kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu ingin memulai ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk kesehatan yang Tuhan beri kepada kami. Lindungi juga, berkati orang tua kami Tuhan Yesus, kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi, menyertai setiap aktivitasnya Tuhan Yesus. Dan kiranya kami, anak-anak-Mu Tuhan, dapat menjadi anak terang dan berkat bagi semua orang Tuhan Yesus hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan suruh kami, anak-anak-Mu yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semua, kita tentu bersyukur ya, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Nah adik-adik semua, ada yang bersedih nggak pada hari ini? Ada nggak? Kalau ada yang bersedih, sama-sama kita puji Tuhan ya, karena Tuhan suka hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang lanjut. Kita sama-sama nyanyikan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.
kepada Tuhan. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Baik adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tosa. Persiapkan hati dan pemikirannya, dan persiapkan juga Alkitabnya ya. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Tosa. Nah adik-adik, jika sebentar nanti Kakak Tosa ingin menceritakan tentang cerita firman Tuhan, tetapi sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar cerita firman Tuhan, Kakak Tosa mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, adik-adik yang berada di rumah semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Duduk yang rapi, duduk yang sopan. Lalu kita lipatkan tangan kita, tundukkan kepala, tutup matanya, kita siapkan hati kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai kami pada pagi hari ini. Dan jika sebentar lagi Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan cerita firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Kakak Tosa, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan membimbing kami agar kami dapat mengerti apa yang nantinya Kakak Ocha sampaikan. Ya Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar apa yang nanti Kakak Tosa sampaikan dapat menjadi berkat untuk adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sebelum Kakak Tosa menceritakan cerita firman Tuhan, Kakak Tosa mengajak adik-adik semua menyiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Sudah siap Alkitabnya? Oke, mari kita buka pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Sekali lagi, Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20 dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Kakak Tosa bacakan ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke. Nah adik-adik, hari ini Kakak Tosa ingin bercerita tentang menyerahkan diri kepada Kristus, atau biasa disebut baptisan kudus ya. Nah, tema cerita kita pada hari ini adalah mengucap syukur atas keselamatan. Nah, sebelumnya Kakak Tosa ingin bertanya dulu nih kepada adik-adik yang di rumah. Adik-adik ketika masuk sekolah nih, ketika masuk sekolah biasanya kita mengenakan apa? Ada yang tahu? Ya, tentunya kita menggunakan seragam, menggunakan sepatu ya. Menggunakan seragamnya yang bagaimana? Seragam yang rapi, ada dasinya, juga biasanya ada topinya. Biasa kalau seragam anak-anak SD apa? Atasnya baju putih, pakai dasi warna merah, pakai rok atau celana warna merah.
Kalau anak SMP bajunya warna putih, dasinya warna biru ya. Celana atau roknya pakai warna biru juga. Sama dengan anak SMA, menggunakan seragam baju putih, atasnya pakai dasi warna abu-abu ya, dan celana atau rok abu-abu. Nah, pada seragam sekolah kita, biasa ya adik-adik, adik memperhatikan nggak ada simbol atau tandanya. Nah, simbol dan tanda itu apa ya, Kak? Nah, simbol itu adalah sesuatu untuk menjelaskan identitas atau siapa diri kita. Nah, biasanya simbol itu seperti ini adik-adik kalau di seragam sekolah. Ada nama adik-adik di sini. Misalnya saat Kakak Tosa dulu sekolah SMA atau enggak SD, itu ada namanya di sini, nama Kakak Tosa gitu. Tosa Dwi Tara Anggit. Nah, misalnya seperti itu. Lalu di sini ada lambang sekolah Kakak. Nah, seperti itu simbolnya ya adik-adik. Nah adik-adik, begitu juga tentang simbol kita sebagai anak Allah. Nah adik-adik semua, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita memiliki ciri-ciri tertentu atau simbol atau identitas ya adik-adik. Nah sehingga orang lain itu tahu bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus atau orang Kristen. Nah, apakah tandanya bahwa seseorang itu adalah pengikut Tuhan Yesus? Apa sih ciri-cirinya kalau kita itu mengikut Tuhan Yesus? Nah, yaitu adalah memberi diri dibaptis. Oke? Memberi diri dibaptis. Nah, tetapi yang paling utama, ciri yang paling utama adalah kita itu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ya, melewati yang seperti yang kakak bilang tadi adalah melewati baptisan. Nah, kebanyakan nih orang tua akan membaptis anaknya pada waktu masih kecil atau masih bayi. Nah, saat kita dibaptis, artinya papa dan mamah kita, adik-adik ya, papa dan mamah kita menyerahkan diri kita untuk menjadi milik Tuhan Yesus. Nah, papa dan mamah kita mempercayakan hidup kita itu kepada Tuhan Yesus, dan alangkah senangnya karena kita milik Tuhan Yesus. Nah, seperti itu ya adik-adik. Lalu saat kita masih kecil nih, papa mama kita juga membawa kita ke gereja untuk diserahkan kepada Tuhan Yesus, dan papa mama kita itu berjanji untuk membimbing kita sampai kita dewasa hingga kita mengenal Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Nah, adik-adik, baptisan itu apa sih? Nah, baptisan itu adalah perintah Tuhan Yesus ya. Sebagai orang yang percaya, orang Kristen, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada zaman dahulu nih adik-adik, Tuhan memerintahkan seorang murid ya yang bernama Filipus untuk pergi memberitakan Injil dan bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Nah, sida-sida itu apa sih, Kak? Nah, sida-sida itu adalah seorang pejabat penting atau kepala perbendaharaan negeri Ethiopia. Nah, sida-sida ini atau pejabat-pejabat ini melakukan perjalanan ke Yerusalem pada saat itu adik-adik. Nah, ia beribadah menyembah Allah. Nah, pejabat-pejabat ini melakukan perjalanan ke Yerusalem itu untuk beribadah dan menyembah Allah. Tetapi karena mereka adalah bangsa yang jauh dan bukan bangsa Yahudi, maka mereka tidak diperkenankan masuk ke bait Allah. Nah, mereka menyembah Tuhan Allah di sebuah tempat khusus. Nah, adik-adik,
Saat pulang kembali ke negerinya, ia membawa gulungan kitab dan membacanya di jalan. Nah, sida-sida ini atau pejabat-pejabat ini tidak mengerti apa yang dibacanya. Nah, Roh Kudus memimpin Filipus untuk menemui sida-sida itu dan menjelaskan firman Tuhan yang dibaca. Nah, Roh Kudus bekerja memberi pengertian melalui penjelasan akan firman Tuhan sehingga sida-sida atau pejabat-pejabat ini menemukan apa yang dicarinya selama ini. Nah, apa yang dicarinya selama ini? Nah, mereka mengetahui bahwa dari situlah Yesus Kristus adalah anak Allah yang menderita untuk menebus dosa manusia. Nah, dan sida-sida itu atau pejabat itu percaya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus sebagai wujud ketaatannya setelah menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah, maka dari itulah adik-adik diadakanlah baptisan saat itu juga. Nah, adik-adik, ketaatan terhadap firman Tuhan dilakukan oleh sida-sida atau pejabat-pejabat pada zaman dahulu dari Ethiopia itu hidupnya berubah dan mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, dan para sida-sida ini dan para sida-sida ini atau para pejabat-pejabat itu sangat senang karena sekarang sudah menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah, oke. Sebelumnya pasti adik-adik bingung, kenapa sih Kak, kok anak-anak kecil itu dibaptis? Nah, ketika sebuah keluarga itu percaya kepada Tuhan Yesus, nah, dan memberi dirinya kepada Tuhan Yesus, pastinya keluarga itu harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya. Artinya semua seisi rumah itu harus menerima Tuhan Yesus dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Nah, semua orang percaya adalah umat Tuhan. Nah, oleh karena itu sebagai umat Tuhan yang percaya, seharusnya seisi rumahnya dibaptiskan berapapun usianya. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima janji keselamatan, juga dilepaskan dari hukuman dosa. Nah, kita juga percaya ya adik-adik bahwa Roh Kudus akan bekerja sehingga seorang anak memiliki iman. Nah, anak-anak dari orang percaya perlu dimasukkan ke dalam gereja melalui baptisan kudus. Nah, baptisan kudus itu menjadi pintu masuk dalam gereja sehingga kita semua dibina sejak kita masih kecil sampai kita besar, bertobat dan lahir baru, serta dapat mengaku di depan semua orang tentang kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, dan begitulah cerita firman Tuhan tentang baptisan kudus. Pesan kakak untuk minggu ini tentang cerita mengucap syukur atas keselamatan, yaitu menyerahkan diri kita bagi Tuhan Yesus melalui baptisan kudus adalah hari ini kita belajar ya adik-adik bersama tentang kehidupan seorang pejabat penting nih, si sida-sida tadi. Nah, yang menyerahkan dirinya bagi Tuhan Yesus. Bahkan pejabat-pejabat ini menunjukkan ketaatannya ya adik-adik. Nah, dia ini memberikan dirinya untuk dibaptis. Dia ini artinya siap mengikut Tuhan Yesus karena sida-sida sida-sida atau pejabat-pejabat ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat mereka. Dan tentunya adalah Yesus juga juru selamat kakak Tosa. Yesus adalah juru selamat adik-adik semua. Nah, jadi ya adik-adik, baptisan itu adalah perintah Tuhan. Nah, orang-orang yang telah dibaptis harus hidup dengan benar, yaitu melakukan seluruh firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang untuk tugasnya,
Untuk adik-adik yang kelas kecil bisa mengirimkan foto saat lagi berdoa ke grup SHM Yerusalem. Oke. Untuk adik-adik kelas tengah dan kelas besar bisa mengirimkan video ayat hafalan yang terambil dari Matius 28 ayat 19. Nah, yang tadi sudah kita bacakan sama-sama adik-adik. Yang berisi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke? Diingat ya, untuk kelas kecil tugasnya mengirimkan foto berdoa ke grup SHM Yerusalem, dan untuk adik-adik kelas tengah dan kelas besar mengirimkan video ayat hafalan. Nah, nanti jangan lupa di captionnya ditulis nama kelas berapa, misalnya dia kelas tengah atau kelas besar, dan ayat hafalannya, misalnya Matius pasal 28 ayat yang ke-19 berbunyi demikian, lalu ada video ayat hafalannya. Oke, ayat hafalan ini juga dikirim ke grup SHM Yerusalem. Oke, kakak tunggu paling lambat hari Selasa. Oke. Sekian cerita firman Tuhan dari kakak Tosa. Kiranya cerita firman ini dapat menjadi berkat untuk adik-adik semua yang menonton. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, kita telah sampai kepada persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucap pujian, bukan sembarang pekerja atau pekerja Kristus yang mulia. Telah lama cari-cari langkah yang lebih pasti hidupanku, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesus luar biasa. Shalala, Dia sudah segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Semua umat istimewa. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, semua umat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Semua umat istimewa. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, Dia raja segala raja, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kami berikan Tuhan, agar persembahan ini dapat berguna Tuhan Yesus untuk pembangunan gereja-Mu, dapat berguna untuk pelayanan-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi berkati kedua orang tua kami Tuhan Yesus yang bekerja untuk kami. Kiranya Tuhan selalu menyehatkan orang tua kami, menyehatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, kita telah sampai kepada akhir ibadah kita. Sebelum ibadah kita tutup bersama, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Ota.
Mari kita berdoa adik-adik untuk menutup ibadah kita. Duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami telah beribadah. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar, Tuhan Yesus, dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu dapat menjadi anak-anak terang dan garam dunia, Tuhan Yesus, dan menjadi berkat, Tuhan Yesus, bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi kami, memberkati kami, memberi kami kesehatan Tuhan, sehingga kami minggu depan dapat mengikuti ibadah sekolah minggu lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Lindungi juga orang tua kami, kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Tuhan Yesus selalu memberi mereka kesehatan, sehingga mereka Tuhan Yesus dapat selalu melayani-Mu dengan baik, Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, anak-anak-Mu yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semua, kita telah sampai kepada penghujung ibadah kita semua. Nah adik-adik semua, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan adik-adik semua, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.